Salam sejahtera, selamat malam Bapak dan Ibu, Jemaat GPB Manata Subang. Hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita akan masih dalam ibadah online, ibadah rumah tangga ini di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini adalah 1 Korintus 8 ayat 1-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kami dapat melaksanakan semua hari ini, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai sebagai alat-Mu yang memberkati kami semua melalui firman yang akan diperdengarkan yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan, persiapkan hati, pikiran, dan kalbu kami. Persiapkanlah Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan iman. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada ibadah kita malam hari ini adalah berhikmat di tengah keanekaragaman. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus.
Adapun tujuan utama untuk menulis surat ini adalah supaya mereka tidak lupa terhadap jati diri mereka, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Kota Korintus, Bapak dan Ibu, adalah kota yang sangat maju. Dan kemajuan kota ini dari segi ekonomi, perdagangan, karena ini memang kota perdagangan, dan juga dari sisi sosial kemasyarakatan sangat maju segala-galanya. Dalam artian karena kota perdagangan ini juga adalah di sana dijual belikan barang-barang dari yang termurah sampai yang termahal, sehingga tentunya memunculkan juga masyarakat yang elit, masyarakat yang kaya raya. Nah, dan di sana juga muncul sifat-sifat hedonisme, orang-orang yang ingin dalam kehidupannya itu mencari kesenangan. Karena materi sudah cukup, dan apa yang dimaui, apapun boleh dibeli. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemajuan ekonomi ini di kota perdagangan Korintus juga membawa hal-hal lain, yaitu di mana kehidupan masyarakatnya juga banyak hal-hal yang kita lihat, seperti adanya orang-orang yang ingin mencari kesenangan. Mencari kesenangan ini bahkan dari semua sisi, sehingga dapat dikatakan bahwa secara moral etik sangat rendah, karena orang melihat bahwa apapun bisa dilakukan ketika dia merasa kaya dan bisa berbuat apa saja. Nah, karena Korintus ini masyarakatnya sangat pluralisme masyarakat Korintus juga ada di dalam jemaat. Karena sangat bermacamnya dan keberagaman ini juga berpotensi tentunya untuk membuat satu persekutuan itu terpecah. Karena apa, Bapak dan Ibu? Ketika orang-orang berkumpul, elit-elit yang merasa bahwa dia berkuasa, berpengetahuan dan lain sebagainya, dia menganggap orang lain kadang-kadang ya tidak ada apa-apanya. Sehingga kasih yang menjadi dasar hidup Kristen ini juga tergerus. Di mana bahwa persekutuan yang seharusnya di sana ada campuran kehidupan masyarakat dari strata yang berbeda, mestinya tidak lagi berpengaruh terhadap kehidupan kasih. Nah, jemaat Korintus ini tumbuh dan berkembang di tengah pluralitas masyarakat Korintus itu, baik dibilang semua hal yang tadi saya sebutkan, yaitu sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Nah, karena kekristenan di sini juga sangat bermacam ragam. Ada yang Kristen memang sudah mempunyai satu pengalaman dalam karena dia udah Kristen lama, sehingga hal-hal yang terkait dengan menyangkut apa yang pengetahuan dia tentang keagamaan, kadang-kadang dia membawa suasana yang tidak kondusif karena dia merasa bahwa dia paling tahu. Muncul kesombongan rohani. Nah, pluralisme masyarakat yang berpengaruh juga kepada jemaat berpotensi membuat persekutuan pecah. Ditambah lagi memang adanya atau melembaganya pengajaran-pengajaran sesat. Tingkat pemahaman iman jemaat juga berbeda. Bagi Kristen yang lama merasa kuat, tapi bagi Kristen yang baru menjadi Kristen sering menjadi masalah, terutama dalam hal makanan. Sebagaimana bacaan kita, makanan yang dipersembahkan dalam ritual agama. Tadi ayat 9 katakan begini, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, ada warga jemaat Korintus yang merasa memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lain,
Ya, maaf kata, mungkin seringkali orang itu menjadi sok tahu, berlebihan dalam menilai pengetahuan yang dimilikinya. Sikap ini bisa merusak persekutuan. Apalagi saat masalah muncul ketika hal daging dan makanan yang dipersembahkan dalam ritual berhala. Yang sudah Kristen lama merasa kuat, bebas berbuat apa saja, karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada. Nah, namun menjadi masalah bagi umat yang baru Kristen. Tentunya hal ini menjadi masalah dan akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Sehingga tidak menjadi satu motivasi untuk menjadi Kristen yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama surat Paulus kepada jemaat Korintus ada dua, yaitu mengingatkan, ya, sebagaimana tadi saya sudah kemukakan di atas, supaya mereka tidak lupa terhadap jati dirinya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kados. Kados ini artinya terpisah dari hal-hal dunia, dikuduskan, murni, tak bercacat celah. Nah ini, jadi sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang kudus, juga berlaku kepada kita sekarang sebagai anak Tuhan. Saudara dan saya adalah juga orang-orang kudus. Apa makna dari kekudusan itu? Bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kekudusan itu. Karena kita orang istimewa. Istimewa artinya tidak boleh hidup sembarangan, seenaknya bagaimana dunia. Nah, sehingga Paulus mengingatkan kota Korintus yang begitu maju juga menimbulkan efek adanya orang-orang yang lupa siapa dirinya, sehingga dia berkanjang dalam dosa karena melihat bahwa keenakan hedonisme, pokoknya saya hidup senang. Ini akhirnya menjadi lupa siapa dia. Dia adalah orang kudus yang mempunyai tanggung jawab menjaga kekudusannya itu. Karena dengan menjaga kekudusan, nah tentunya itu yang Tuhan kehendaki. Dan ada satu lagi tujuan surat Paulus untuk menyatakan bahwa sebagai orang kudus kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu apa? Yaitu bersaksi. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi ketika hidup kekristenan kita tidak menjaga kekudusan sebagaimana Tuhan perintahkan untuk kita jaga, lakukan. Hidup dalam kesombongan, hidup dalam ketinggian hati, tidak peduli bagaimana orangnya, bagaimana dia, terserah saya, keadaan saya. Bukan seperti itu. Karena hidup menjadi saksi itu akan menjadi efektif seturut dengan kehendak Tuhan ketika kita bisa menjadi terang dan garam. Hidup kekristenan kita harus kita jaga sehingga kita bisa bersaksi. Tidak gampang memang menjadi orang Kristen. Karena apa? Kita harus pandai sabar. Nggak boleh pemarah. Kita boleh melakukan hal-hal yang misalnya mengungkapkan kesalahan, tapi juga caranya tidak boleh dengan kasar, harus dengan kasih. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam suasana yang bagaimana Tuhan harapkan ketika menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Sehingga kita mampu dan layak untuk bersaksi ketika menjaga kekudusan. Ini juga berlaku bagi kita semua, terutama juga bagi anak-anak kita, anak-anak muda gereja kita. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-75.
Ya tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak muda juga harus ya, sebagai orang muda hidup di tengah masyarakat yang plural, kita juga mesti bijak, yakni menjaga kekudusan dan juga hidup toleran. Nah, sehingga kita mampu untuk menjaga kekudusan pada hari ulang tahun Pelkat GPB hari ini tanggal 15 Juli 2020 yang ke-70 ini, satu momentum yang baik bagi anak-anak muda kita untuk merefleksi kembali bagaimana kehidupan kita dan menjadi bekal untuk kedepannya. Ya memang pada masa sekarang ini tidaklah terlalu gampang untuk menjalani kehidupan. Banyak tantangan dan ya bermacam-macam cobaan yang kita hadapi, baik sosial, ekonomi, keluarga, kesehatan. Kepada Ibu, kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini sangat berpengaruh kepada kesehatan. Dan manusia itu begitu ringkih terhadap kesehatan. Sebenarnya kita nggak ada apa-apanya ketika diperhadapkan pada kondisi seperti ini. Semua orang takut. Nah, oleh karena itu, pada masa-masa seperti saat inilah kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hilang pengharapan. Karena bagaimanapun juga, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak akan mungkin terlepas dari permasalahan, pergumulan, dan lain sebagainya. Namun kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hilang harapan kita. Tujuan arah hidup kita jangan sampai terhilang. Ya. Bapak Ibu Saudara, hidup bagaikan kapal di tengah ombak yang dapat mengombang-ambingkan ya. Kelihatan itu terjadi ya. Ketika itu kita hadapi pergumulan hidup bagaikan kapal yang terombang-ambing. Kemana kita mesti berlabuh dan meminta pertolongan? Hanya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dia memperhatikan kehidupan setiap orang, saudara dan saya. Seperti lagu yang berjudul Di Tengah Ombak. Di sana kita diingatkan kembali bahwa pergumulan hidup itu memang ada, tapi kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan dan jalan keluar, tidak pernah melepaskan kita. Saya akan mengingatkan kembali menjadi satu kesaksian di dalam lagu ini. Saya mau menyampaikan sebagai kesaksian pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan harus hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang
Tuhan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan sepedesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang mengharap kasihnya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak. Demikian Bapak dan Ibu, firman Tuhan yang menguatkan kita pada malam hari ini dan juga kesaksian pujian yang memberkati. Terpujilah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan, pengingetan Tuhan atas kami, firman-Mu yang telah menguatkan, memberkati, mengingatkan, bahkan menegur kami yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan beriman, supaya kami anak-anak yang telah Engkau angkat menjadi anak-Mu dalam kekudusan, kami tetap dapat menjaga itu Bapa, sehingga kami layak menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menjadi terang dan garam untuk dan nama Bapa. Berkati pemerintah negara bangsa kami untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pemerintahan yang takut akan Tuhan di bawah kepemimpinan Presiden kami Bapak Jokowi yang memberkati. Berkati gereja seluruh muka bumi untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian. Berkati pelayanan gereja kami GPP Subang bersama hamba-Mu Tuhan Majelis Jemaat GPP Subang, Pendeta Sri Mulyani, para presbiter, pengurus dan seluruh jemaat. Engkau mengerti, mengetahui, memahami segala keberadaan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga. Tuhan memberkati. Demikian juga anak-anak kami yang sementara masih dalam persekolahannya, dalam pendidikan, yang mencari pekerjaan, yang mencari sekolah. Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami berdoa untuk orang-orang yang menderita,
menderita karena peperangan, bencana alam, sakit penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai hal yang mengakibatkan penderitaan. Tuhan tolong sembuhkan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh karena sakit. Kami tetap setia berdoa memohon kemurahan hati Tuhan atas kesembuhan dari Ibu Siregar, Ibu Diana Sihaan. Doa untuk Bapak dan Ibu Anggoro, Pak Sega, doa untuk Pak Sipotang, dan juga saudara kami yang lain dalam keberadaannya. Tuhan disembuhkan oleh darah Yesus. Dan bagi keluarga yang merawat, Tuhan juga memberikan kesabaran. Tuhan Bapa di sorga, berdoa untuk kota Subang, tempat kami tinggal. Tuhan mencurahkan rahmat di kota ini, jadikan anak-anak desa di atas itu semua. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, agar kami dapat layak datang ke depan. Sempurnakan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.